Jagung merupakan komoditas pangan penting setelah padi. Jagung banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Kebutuhan jagung di Indonesia sangat tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi. Pemenuhan divisi jagung dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui perluasan penanaman maupun peningkatan produksi. Jagung semakin intensif dibudidayakan melalui program swasembada pangan. Upaya peningkatan produksi jagung ini banyak menemui kendala akibat serangan organisme pengganggu tanaman, khususnya hama. Sentra produksi jagung di Indonesia berada di Jawa, yaitu sebesar 65%, dan sisanya ada di luar Jawa. Jawa Timur merupakan sentra produksi jagung terbesar yang tersebar di berbagai kabupaten, di antaranya yaitu Kabupaten Lamongan. Yang pertama yaitu persiapan lahan. 1. Membersihkan lahan dari sisa-sisa tanaman sebelumnya menggunakan pestisida sidafos. 2. Membajak atau mencangkul untuk mengemburkan tanah. 3. Menambahkan pupuk kandang atau NPK. Yang selanjutnya yaitu penanaman. 1. Pemilihan benih. Petani bisa menggunakan benih yang biji 2. 2. Benih ditanam dengan cara A. Lahan dicangkul terlebih dahulu kemudian dilubangi menggunakan tongkat kayu yang bawahnya sudah dibentuk lancip. B. Kemudian benih jagung dimasukkan ke lubang tersebut. Satu lubang berisi 2 biji benih jagung. C. Selanjutnya diberi pupuk NPK pasca untuk mempercepat pertumbuhannya. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. 1. Setelah benih jagung berumur 15 hari diberi pupuk urea. 2. Benih jagung perlu disiram setiap 7 atau 10 hari tergantung pada cuaca dan jenis tanah. 3. Petani menggunakan pestisida untuk mengendalikan hama. Setelah itu panen. 1. Jagung bisa dipanen saat bijinya sudah keras dan kering, biasanya sekitar 3 atau 4 bulan setiap penanaman. 2. Cara menanam jagung adalah memutir tongkat jagung ke samping, kemudian menarik ke bawah untuk mematikannya. 3. Tenaga kerja yang dibutuhkan saat panen yaitu 5 orang. Setelah itu teknologi atau metode yang digunakan dalam budidaya. Petani biasa menggunakan teknologi mesin penggiling jagung. Setelah itu hasil wawancara dengan responden petani tentang praktik budidaya. Karena kami tidak ada bukti videonya, maka kami akan mengulas. Yaitu petani jagung di daerah Lamongan menggunakan benih jagung hibrida berisi 2 sebagai pilihan utama dalam budidaya. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, mereka menggunakan 3 jenis pupuk yaitu pupuk NPK pasca yang diberikan saat penanaman serta pupuk urea dan pupuk organik yang diaplikasikan saat tanaman jagung berumur 15 hari. Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan pestisida Frivato dan pestisida sidafos yang efektif untuk melindungi tanaman dari serangan ulat. Dalam hal tenaga kerja, saat penanaman dibutuhkan 4 tenaga kerja dengan biaya 50.000 per orang. Sedangkan saat panen dibutuhkan 3 tenaga kerja dengan biaya sama. Proses panen melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyortingan jagung yang berkualitas, pengeringan dengan cara berjemur jagung di bawah sinar matahari, hingga penyimpanan di tempat yang kering dan berventilasi. Setelah itu, jagung dikemas dalam karung untuk dijual kepada pedagang. Dari proses panen hingga pengemasan memakan waktu sekitar 5 atau 10 hari, tergantung kondisi cuaca. Hasil panen dari 20 kuintal jagung dijual harga 5.000 per kilogram, menghasilkan total 10 juta. Namun petani sering menghadapi kendala seperti cuaca yang tidak menentu dan serangan hama ulat yang mengharuskan mereka mengeluarkan biaya tambahan jika tanaman tidak tumbuh dengan baik atau terserang hama. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis ringkas tentang pasar komoditas jagung di Lamongan. Yang pertama yaitu produksi. Lamongan merupakan salah satu sentra produksi jagung di Jawa Timur.
Kondisi geografis dan iklim Lamongan cocok untuk budidaya jagung. Permintaan jagung cukup tinggi, terutama untuk pakan ternak dan industri pangan. Ada potensi peningkatan permintaan seiring pertumbuhan industri peternakan. Harga jagung di Lamongan cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh musim panen dan permintaan pasar. Pemerintah terkadang melakukan intervensi harga untuk menjaga stabilitas. Yang selanjutnya yaitu peluang pengembangan dan inovasi untuk komoditas jagung di Lamongan. Beberapa peluang yang menjanjikan yaitu yang pertama, pengembangan varietas unggul. Nah, ini bisa melakukan riset untuk menghasilkan varietas jagung yang lebih tahan terhadap hama, penyakit, dan perubahan iklim. Jadi, pengembangan varietas dengan kandungan nutrisi yang lebih tinggi atau karakteristik khusus untuk kebutuhan industri tertentu. Yang kedua yaitu ada teknologi pertanian presisi, seperti peneraman lot yaitu Internet of Things untuk monitoring lahan dan tanaman. Dan juga bisa penggunaan drone untuk pemetaan lahan, pemantauan pertumbuhan, dan aplikasi pupuk pestisida yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ada pengolahan pasca panen, mempunyai inovasi dalam teknologi penyimpanan untuk memperpanjang umur simpan jagung, dan pengembangan fasilitas pengolahan modern untuk meningkatkan kualitas produk. Masalah yang dihadapi oleh petani dalam budidaya jagung dan pemasaran. Yang pertama yaitu budidaya. Yang sering dihadapi oleh petani yaitu cuaca. Tanaman jagung harus membutuhkan air dan panas matahari yang seimbang, karena jika tidak seimbang bisa membuat jagung menjadi berwarna kekuningan dan tidak dapat tumbuh sempurna. Yang selanjutnya yaitu terserang hama. Hama yang sering terhadapi oleh petani yaitu ulat. Nah, untuk mengatasi, petani biasa menggunakan pestisida privaton untuk membasminya. Yang kedua ada masalah pemasaran, seperti fluktuasi harga. Harga jagung yang tidak stabil, terutama saat panen raya. Nah, ada juga yang ketergantungan pada tengkulak yang sering menekan harga. Yang selanjutnya yaitu beberapa solusi dari aspek kelembagaan untuk pendukung petani jagung, khususnya dalam hal peningkatan akses informasi, pelatihan, dan dukungan finansial. Yang pertama yaitu optimalisasi peran lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian. Nah, ini bisa untuk memperkuat program penyuluhan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Dan juga bisa mengembangkan Demplot yaitu Demonstration Plot untuk memperkenalkan varietas unggul dan teknologi baru. Yang selanjutnya yaitu ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG, yaitu bisa menyediakan sistem peringatan dini cuaca ekstrim khusus untuk petani jagung, dan juga mengembangkan aplikasi perakiraan cuaca yang mudah diakses oleh petani. Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, itu juga bisa meningkatkan riset varietas jagung yang dapat adaptif terhadap kondisi lokal Lamongan. Nah, ada juga mempercepat untuk transfer teknologi dari laboratorium ke lahan petani. Yang terakhir yaitu ada kolaborasi dengan perguruan tinggi, seperti mengembangkan program magang mahasiswa pertanian di lahan petani jagung. Dan juga bisa melakukan riset terapan yang langsung bermanfaat bagi petani jagung di Lamongan. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis usaha tani tanaman jagung di daerah Lamongan, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung memiliki potensi yang cukup baik untuk memberikan keuntungan bagi petani. Teknik budidaya yang diterapkan oleh petani seperti persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, sehingga panen telah dilakukan dengan baik. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal serangan hama dan akses terhadap teknologi modern. Penggunaan pupuk dan pestisida
juga turut berperan dalam menjaga kualitas hasil panen. Namun petani jagung di Lamongan masih menghadapi kendala terkait perubahan iklim, manajemen sumber daya, serta tantangan pasar yang mempengaruhi hasil panen dan pendapatan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pihak terkait untuk meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian dan informasi pasar. Untuk saran, yang pertama, peningkatan akses teknologi. Petani di Lamongan perlu mendapatkan akses yang lebih baik terhadap teknologi pertanian modern, baik dalam hal peralatan, teknik budaya maupun sistem irigasi yang lebih efisien. Terus pelatihan dan penyuluhan. Pemerintah dan instansi terkait dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha tani jagung, termasuk dalam penggunaan pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan jaringan pemasaran. Petani jagung di Lamongan perlu didukung dengan sistem pemasaran yang lebih efektif agar mereka dapat menjual hasil panennya dengan harga yang kompetitif di pasar lokal maupun nasional. Yang terakhir, diversifikasi usaha tani. Petani dapat mencoba diversifikasi produk berbasis jagung, seperti produk jagung pipilan atau jagung manis, untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi risiko pasar. Dengan menerapkan strategi tersebut, diharapkan usaha tani jagung di daerah Lamongan dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani.